شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas curah rahmat dan karunia yang curahkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlah dan banyaknya. Dan Allah masih memilih kita untuk ibadah pada subuh hari ini. Itu nikmatan yang besar sekali. Lebih besar pada dunia dan isinya. Disambung lagi kita bisa duduk lagi untuk talabul ilmi. Melipat gandakan kebaikan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh bagi kita dan pemberatan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang doa istiftah yang kemarin telah kita bahas sebagian, kalau tidak salah sampai yang keempat ya. Doa istiftah itu ada dalam Muslim cuma 2 atau 3, tapi sebenarnya itu ada sekitar 11 macam bacaan istiftah tersebut. Dan bacaan itu dibaca ketika kita setelah takbiratul ihram, baru kita baca istiftah. Dan kemarin kita kebahas sampai bacaan yang keempat ya, kalau salah kemarin itu, yaitu Allahumma Rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard alimul ghaib wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ini yang keempat. Yang pertama apa yang pertama? Allahumma ba'id baini. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa la musyrikin. Itu panjang. Yang ketiga, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Yang keempat ini ya, Allahumma rabbal Jabrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaib wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Itu yang keempat. Yang kemarin kita bahas kemarin yang keempat ini pada salah ya. Ini dalam Sahih Muslim pada bab doa fi salatil lail wa qiyamih. Itu pada bab Imam Muslim mengatakan bab doa pada qiyamul lail dan ketika orang berdiri untuk qiyamul lail. Hadisnya 7770. Ya. Dan juga Imam Ibnu Huzaimah dalam Sunan dan Sahih Imam Ibnu Huzaimah juga keluarkan hadis tersebut. Juga dalam doa lil Baihaqi. Jadi hadis itu cukup ma'ruf, cukup bagus kita baca untuk kita minta bimbingan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas perselisihan yang terjadi pada umat ini. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznika. Ya, tuntunkan aku, bimbingkan aku ya Allah di antara perselisihan yang banyak dalam siratal mustaqim. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa menyelamatkan dari perselisihan dari bermacam-macam firqah yang ada sekarang ini hanya Allah Tabaraka wa taala. Makanya penting kita membaca doa tersebut ketika kita membaca istiftah. Yang kelima, ya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Itu kalau mau yang pendek itu ya, ada sambungan ke depannya ya. Hadis ini doa ini dikeluarkan oleh Imam Al-Kabir An-Nasa'i, nomor hadisnya 894 dan dikatakan secara ini sahih. Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor hadisnya 3999. Ini hadis yang doa yang kita baca ketika kita istiftah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Maslamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama yusalli tatawwu'an. Jadi ketika
Yang dikatakan oleh Mas Lamah ini, sahabat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah ketika sholat tatawu'an, sholat sunnah, ya apakah qiyamul lail atau sholat rawatib atau sholat-sholat yang lainnya bukan sholat wajib, laisal fardhah, bukan sholat wajib. Maka Rasulullah SAW mengatakan Allahumma, yang dikatakan Allahu akbar kabira, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada tambahannya, Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Ya, tambahan sedikit ya, biasa ya kita hafal bersama, itu wajah itu, aku menghadapkan wajahku pada Allah Subhanahu wa taala yang fatir sama, yang mengatur, yang menjaga, yang melihara langit dan bumi ini. Hanif, yang lurus. Ya, musliman, dan aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang yang musyrik. Aku bukan terus orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, penyembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semata tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat ada wa nusuk, ada penyembelihan. Karena banyak orang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia membeli kepada macam-macam, yang beli kadang-kadang buat jembatan disembelih, dikorbankan macam-macam. Atau juga penjiri kudul, atau pada pantai selatan, macam-macam orang menyembelih, tapi bukan karena Allah, bukan kepada Allah, dan bukan untuk tuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kemarin kita kurban. Ya, kita kurban itu salah satunya itu. Kita menyembelih karena perintah Allah untuk menyembelih, untuk mengorbankan hewan ternak. Nah, jadi kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala hidup, dan kita ya Allah tadi hidup kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kematian pun kita akan diatur oleh Allah Tabaraka wa taala untuk memperjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak sekutu baginya. Dengan begitulah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin. Aku orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. La syarika lahu. Terus Allahumma antal malik, ya Allah engkau lah malik, raja di raja. Allah Subhanahu wa taala raja, penguasa dalam jagat raya ini, pencipta, pengatur, pemeliharanya, yang terus akan memusnahkan nanti, akan menghancurkan kembali apa yang Allah telah ciptakan. Akan di kiamat akan hancur semuanya, akan hancur binasa semuanya. Allah Tabaraka wa taala sangat mudah dan gampang bagi Allah Tabaraka. Enggak ada yang berat bagi Allah Tabaraka wa taala dalam mengurusnya. Semua makhluk diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua makhluk ditanggung rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka disebut Malik itu penguasa, raja, penguasa, dan punya kekuasaan. Apa kuasanya? Semua langit dan bumi, juga langit dan bumi searsy Allah, kekuasaan Allah Tabaraka wa taala. Di Malik, raja punya kekuasaan. Nah, di dunia ini ada raja tapi tidak punya kekuasaan. Ya, kita lihat kayak di Malaysia ada raja, tapi yang berkuasa adalah Perdana Menteri. Atau di Inggris misalnya ada ratu di situ, ada raja di situ, tapi yang berkuasa adalah Perdana Menteri. Nah, Allah tidak, Allah raja di raja dan berkuasa atas kerajaannya Allah, dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi lah kerajaan Allah Tabaraka wa taala. Allah mengaturnya, Allah meliharanya, Allah menjaganya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya antal Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Enggak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau, wa bihamdika, aku muji kepada Engkau, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahannya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka apa? Subhanaka wa bihamdika. Subhanaka wa bihamdika. Ini tambahan ini. Jadi saya belum dapat dalil, belum dapat yang sharih yang jelas sampai wa ana awwalul muslimin saja, saya belum dapat. Yang sudah kita bacakan ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau ana minal muslimin. Sampai situ saya belum dapatkan dalil sampai situ. Pasti ada tambahan di depannya, di belakangnya.
Nah, satunya ini bahasanya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Ya, itu yang kelima. Yang keenam agak banyak dan agak panjang yang keenam. Ya. Yang keenam ini banyak diriwayatkan Imam Bukhari yang Sahih Bukhari. Yang keenam ini banyak sekali, ada 4 tempat Imam Bukhari melakukan hadis ini lafaz yang berbeda-beda, tapi hampir sama semuanya, hanya urutannya yang berbeda. Pertama, dalam Sahih Bukhari, hadisnya Rasulullah SAW mengajarkan sahabat ini membaca doa ini pada hadisnya 6317. Apa kata Rasulullah mengajarkan pada sahabatnya? Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Wa lakal hamdu antal qiyamus samawati wal ard wa man fihinna. Wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wa qawlukal haqq wa nabiyyukal haqq was sa'atu haqq wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddamun wa antal muakharun la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuk. Agak panjang ya. Doa yang dibaca ketika Rasulullah salat qiyamul lail. Ya. Imam Bukhari mengatakan hadis ini pada nomor hadis yang tadi itu 6318 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, karena Rasulullah SAW idza qama minal lail. Ya, ketika Rasulullah SAW berdiri untuk qiyamul lail, salat qiyamul lail, atau salat qiyamul lail atau salat apa? Salat malam. Itu Rasul berdiri untuk qiyamul lail. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Lakal hamdu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Anta nurus samawati wal ard. Engkau cahaya, pemilik cahaya langit dan bumi ini, yang memberikan cahaya kepada makhluknya, yang bisa berkembang biak makhluknya. Nah, cahaya ada 2. Cahaya Al-Quranul Karim, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun cahaya lain juga cahaya berupa yang bisa berkembang biaknya manusia dan semua makhluk, yaitu cahaya matahari. Tapi di sini adalah cahaya hidayah, cahaya Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta nurus samawati wal ardi wa fihinna. Engkau yang menerangi langit dan bumi ini dengan cahayamu, Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma fihinna, di antara keduanya. Ya, walakal hamdu, dan segala puji bagi Engkau ya Allah, atau memuji kepada Engkau. Antal qiyamus samawati wal ardi fihinna. Engkau berdiri tegak mengurus semua apa yang ada di langit dan apa di bumi. Dan apa di antara keduanya? Dia makhluknya banyak, bukan hanya manusia saja, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling mulia. Laqad karamna bani Adam. Allah telah mengangkat kemuliaan Bani Adam. Allah juga menghancurkan merendahkan manusia juga. Ayatnya kan watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal balil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan manusia, kami telah menciptakan manusia itu atas ahsani taqwim, yang paling mulia derajatnya manusia itu. Kemudian summa wasfala safilin. Kemudian manusia juga akan menjadi manusia yang paling rendah derajatnya. Aspal itu yang kita injak-injak, yang pakai mobil itu aspal, bahasa Arab itu aspal. Ini sama dengan aspal, di rendahnya derajatnya tersebut. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan orang saleh. Nah, Allah mengangkat manusia, Allah menurunkan manusia tergantung pada iman dan amal saleh yang manusia tersebut. Demikian ayat lain kan, Allah bersumpah demi waktu, wal asri yang disalafi lusi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Selalu amanu wa amilus shalihat. Allah menggandengkan amanu
wa amilus sholih. Artinya apa? Beriman itu ada kejawantahannya, ada bentuknya, yaitu beramal amal soleh berdasarkan iman tersebut. Dan amal yang kita lakukan karena dorongan iman kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas dan mutaba'ah. Inilah amal soleh. Amanu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala beramal. Wa amilus sholih, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beramal soleh. Supaya amal itu diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Nah, Rasulullah Tabaraka wa taala di sini mengatakan antal qiyamus samawa, engkau berdiri terus menerus mengurus semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya mataharinya, bulannya, ya bintangnya, ya manusia binatangnya, yang hidup di laut, hidup di lautnya, hidup yang di udaranya, baik di alam ghaibnya maupun di alam syahadah. Kan makhluk ada dua tempat kan, alam ghaib, alam syahadah. Kita di alam syahadah, manusia, terus binatang, tumbuh-tumbuhan, kita lihat kelihatan semuanya. Ada juga alam ghaib yang Allah ciptakan juga alam ghaib, tempat tinggalnya jin, tempat tinggalnya iblis, tempat tinggalnya malaikat, alam ghaib semuanya. Dan Allah tahu semuanya, berapa jumlah makhluk yang tinggal di alam ghaib dan berapa jumlah makhluk yang tinggal di alam syahadah. Maka sering ada ayat yang kata alimul ghaib wasyahadah. Allah mengetahui dengan pasti alam ghaib maupun alam syahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Nah, Allah mengurus semuanya itu, Allah yang ngurus semuanya dan tidak tergantung pada makhluk siapapun. Allah perintahkan makhluknya untuk bukan sebagai Allah enggak kuat, tidak. Malaikat Allah bantu, Allah sebagai pembantu, Allah membentuk malaikat untuk mengutus malaikat untuk meniup angin, Allah untuk mengutus malaikat untuk memberikan rezeki, Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawa. Itu karena utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada mereka untuk apa? Untuk apa yang ditugaskan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini Allah yang mengatur, Allah yang mengurus semuanya. Tidak tergantung pada makhluknya dalam pengurusan tersebut. Qiyam, maka ini jadi ayat yang mulia dalam Al-Qur'an Karim kan, dan surat dalam ayatul kursi kan ya. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum, al-hayyu al-qayyum. Hidup terus menerus dan terus menerus mengurus makhluk ciptaannya. Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ma fina walakal hamdu, aku memuji kepada Engkau, antal haqq. Engkau kebenaran, dan Allah Tabaraka wa taala yang memberikan kebenaran, dan sumber kebenaran adalah Allah Tabaraka wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-haqqu min rabbikum. Al-haq dari Allah Tabaraka wa taala. Dan semua kebatilan dari iblis laknatullah, dari syaitan. Allah tidak pernah mengajarkan manusia untuk berbuat zalim, tapi Allah menuntun manusia untuk berbuat adil. Allah mengancam manusia yang buat syirik, buat kufur, dan Allah memuliakan manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya. Selalu bergandengan dua itu. Makanya manusia kan diberikan dua kemampuan kan ya. Fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dua ini Allah mengatakan fujuraha wa taqwaha. Allah karuniakan pada jiwa itu dua, fujuraha wa taqwa. Kecenderungan untuk bermaksiat, kecenderungan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan untuk zalim, itu manusia. Ada juga manusia yang ketakwaan, yang cenderung untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya. Ya dia siapa sih enggak pernah berdosa? Enggak ada manusia yang enggak pernah berdosa, semua manusia pernah berdosa. Hatta Nabi dan Rasul mereka pernah berdosa. Tapi mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam kan berdosa, zalim, dia mengaku kezalimannya. Rabbana zalamna. Itu mengaku kezalimannya. Demikian pun Nabi Musa alaihissalam pun ketika menuju orang mati juga mengakui, Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli. Itu manusia pada tempat kesalahan dan kekeliruan. Tapi yang paling bagus adalah orang yang selalu bertobat dan iringi dengan tobat kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka di sini al-haq dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti yang kebenaran dari Allah Tabaraka wa taala, Al-Qur'anul Karim. Antal haq wa wa'dukal haq, dan janjimu pasti benar. La tukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janjinya.
Orang mukmin, orang bertakwa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang musyrik dibenamkan neraka jahanam semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah bahwa orang-orang kafir, orang musyrik, orang ahlul kitab akan jahanam tempat mereka. Orang beriman lain lagi kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman Allah memberikan janji pada mereka. Orang beriman itu khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk insya Allah Subhanahu wa taala. Jannatin tajri min tahtil anhari khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga tersebut yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu janji Allah, pasti akan terjadi seperti itu. Nah, wa'dukal haq. Janji Allah pasti akan terjadi. Ya, wa wa'dukal haq wa qaulukal haq. Ya, wa qaulukal haq, dan ucapan firman Allah itu hak, kebenaran. Makanya kita nggak bisa, bukan kita untuk membantah Allah. Hadirnya kita di dunia ini bukan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengkritisi Allah tabaraka wa, tidak. Tapi apa? Untuk mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang sekarang terlalu latah, terlalu berani mereka dengan ilmunya yang cekak begitu. Yang dulunya nggak tahu apa-apa, jadi profesor doktor gitu, Allah ditentang. Ayat Allah diperdebatkan, bukan untuk diamalkan. Bukan sami'na wa ta'na, tapi sami'na wa asayna. Bukan mendengar dan taat, tapi mendengar dan nanti dulu meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit yang berkembang sekarang ini. Makanya firqah-firqah ini luar biasa. Banyak yang sekarang ini bermacam-macam. Kadang-kadang bahasa mereka itu bahasa-bahasa yang luar biasa. Kita bingung menafsirkan bahasanya. Bukan pakai bahasa sederhana. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Kita tercengang melihat, kita terkagum-kagum melihat bahasa mereka. Pada isinya adalah bisa yang merusak kaum muslimin. Ini hati-hati kita. Ya, kita qaulukal haq, ucapan Allah, firman Allah itu hak, benar adanya. Wa liqaul haq, dan pertemuan dengan Allah pasti akan terjadi. Pasti itu. Makanya orang akan melihat Allah nanti di dunia akhir. Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang beriman akan melihat wajhullah tabaraka wa taala. Kita termasuk orang-orang yang akan melihat wajhullah. Amin ya rabbal alamin. Ini kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan pada orang lain kecuali orang-orang penduduk surga. Dan kenikmatan ini mengalahi semua kenikmatan surga tersebut. Karena apa yang kita lihat adalah wajah zat yang menciptakan surga itu. Makanya itu nikmat yang paling besar nanti adalah nikmat melihat wajhullah tabaraka wa taala. Nah, wa liqaul haq pasti akan terjadi. Wa liqaul haq wa jannatul haqqun, dan surga pasti ada dan hak, benar adanya surga tersebut. Wa naru haqqun, dan neraka pun ada dan hak benarannya adanya neraka tersebut. Wasa'atu haq, dan adanya hari kiamat, akan terjadinya hari kiamat pasti akan terjadi, hak, benar adanya. Ya, kemudian wan nabiyul haq, dan nabi mu benar. Semua nabi ini termasuk rukun iman kan ya. Di dalam rukun iman itu kan termasuk iman pada nabi, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari kiamat akan terjadinya, dan pada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyu haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak, benar adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahumma, barulah kita katakan, baru kita berdoa kepada Allah. Setelah kita puji, kita sanjung, kita muliakan perkataannya, ucapannya, janjinya, nabinya, semua itu hak, benar adanya, surganya, nerakanya hak, benar, baru kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma lakal Allahumma aslamtu, ya Allah, aku serah diri kepada Engkau. Aku serah diri, siap diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Allahumma aslamtu wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadamu. Ya, wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu. Wa ilaika anabtu, dan aku inabah kepadamu. Hanya kepada Engkau lah aku tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Kamu ilaika hakamtu, Engkau maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli, baru mohon ampun kepada Allah. Faghfirli, ya Allah, ampunilah aku ma qaddamtu wa ma akhartu.
Ya Allah, ampunilah aku yang telah kulakukan dosa-dosa maksiat dan telah kulakukan sebelumnya. Wa ma akhartu dan apa-apa yang akan datang nanti, ampunkan semua dosa itu ya Allah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, dan apa-apa yang akan datang nanti. Sebelum kita berbuat, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, dan apa-apa yang aku berlebihan terhadapnya. Di doa juga kan ada kan Al-Qur'an Karim, doa ini kan ya. Apa doa Al-Qur'an Karim? Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana. Israf, kalau berlebihan dalam masalah agama, kalau berlebihan dalam masalah duniawiyah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar wa ma walika anak wa faghfir lima qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddamun. Engkau yang muqaddam, sebelum ada makhluk Allah telah ada. Wa antal muakharun, setelah hancur semua makhluk Allah tetap ada Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma qaddama ma akhartu la ilaha illa anta, enggak ada ilah yang berhak sembah kecuali engkau. Au la ilaha ghairuk, tidak ilah yang berhak kecuali engkau, yang hanya Allah yang disembah. Ini doa yang kita ucapkan, bisa kita baca ketika kita salat qiyamul lail. Ini luar biasa, ini akhirnya bisa kita ambil, akhirnya luar biasa akhirnya. Rabbi Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta bihi minni antal muqaddamun antal muakharun la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuk. Itu luar biasa, itu istighfar pada Allah tabaraka wa taala. Itu yang pertama. Lafaz kedua pun begitu, tapi ada beda sedikit ya. Ini ada 5 lafaz ini. Tapi saya pikir 2 cukup ya. Insya nanti yang lain saya akan bagikan lah, kasih nanti mungkin saya share nanti anunya ini, doa-doa ini mungkin bisa dijadikan apa sebagai tambahan zikir kita mungkin pada waktu sholat kita lakukan. Yang kedua Sahih Bukhari juga, nomor hadisnya 7442 ya. Dari sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahaddatsa min al-lail. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menegakkan salat qiyamul lail, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada yang itu Allahumma rabbana walakal hamdu. Di sini Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq wa antal haqq wa qaulukal haqq wa wa'dukal haqq wa liqaukal haqq wa jannatul haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika khasamtu wa bika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ada tambahan, wa ma anta a'lamu bihi minni, kau lebih mengetahui daripada aku. Artinya dosa-dosa maksiat yang kita lakukan itu Allah lebih mengetahui daripada kita sendiri. Mungkin sudah kita lupa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita sudah lupa apa yang kita lakukan. Kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita minta kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddamun wa antal muakharun la ilaha illa anta. Beda sedikit apa lafaznya, burutannya yang pada depan tuh yang berbeda, belakangnya sama. Ini lafaz kedua, ketiga pun demikian sama juga, berhadisnya 1120. Lafaz keempat juga berhadisnya 7385. Lafaz kelima demikian pula, berhadisnya 7459. Semua dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini, bacaan ini. Imam Bukhari yang meriwayatkan banyak, dalam 4 tempat Imam Bukhari menjelaskan tentang bacaan ini, bacaan istiftah ini. Itu yang keenam. Yang ketujuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwala minal muslimin. Allahumma hdini li ahsani akhlaq, yahdini a'lam.
Allahumma hdini li ahsani a'mali wa akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqini sayyi'aha illa anta. Ini tambahan di belakangnya juga sama. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Al-Kabir dari Imam Nasai, hadisnya 958 dan kata Syekh Albani katakan hadisnya sahih. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Nasai juga dalam dua tempat, hadisnya 698 juga ini sahih. Dan juga dalam Mustadrak Imam Hakim, juga dalam Musnad dalam Sunan At-Tabari juga dikeluarkan hadis ini. Ya. Tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi ini disahihkan oleh sebagian ulama al-hadis. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata kabbara, tsumma qala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa atu'amana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal. Ya Allah, berikanlah kepadaku amal yang bagus, ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaqi, dan kebagusan akhlak. Subhanallah. Ya Allah, ihdini lima ya Allah, berikan kepadaku amal yang bagus dan akhlaknya yang mulia, akhlak yang terpuji. Ya Allahumma ihdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa membimbing, menuntun, memberikan petunjuk kepada kebaikan amal dan kebaikan akhlak hanya Engkau ya Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal orang bisa beramal saleh karena Allah Tabaraka wa taala. Allah yang menuntun hati kita untuk bisa beramal saleh. Allah menuntun hati kita untuk berakhlak yang mulia. Dan akhlak itu dari Allah Tabaraka wa taala. Ketika Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad di atas akhlak yang paling mulia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa harus referensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramal soleh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Tabaraka wa taala yang paling mulia akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala, Allahumma hdini li ahsani a'mal wa ahsani akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Kemudian waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqini sayyi'aha illa anta. Demikian pula keduanya. Ya Allah, jauhkan aku dari amal yang buruk dan akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk dan amal yang buruk kecuali Engkau, kecuali hanya Allah Tabaraka wa taala. Ketergantungan mutlak hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini doa ini bagus kita baca. Meminta akhlak yang baik dan amal yang baik. Ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yakisaniha illa anta wasri waqtini sayyi'aha a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yakisaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memperbaiki akhlakku, memuliakan akhlakku, menjadi akhlakku baik dan amalku soleh kecuali hanya Engkau ya Allah. Nah, ini doa yang bacaan dalil yang bacaan yang ke-6 tadi ya. Yang ke-7, maaf yang ke-7. Yang ke-8. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira 3 kali. Tambahannya 2. La ilaha illallah 3 kali, Allahu akbar kabira 3 kali. Ya. Depannya sama-sama yang berapa ini? Sama yang pertama kan ya? Yang kedua masalah ya. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tambah lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Nah, ini bacaan ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya pada bab ma wara'a istiftah subhanaka Allahumma bihamdika. Hadisnya 577 dan dikatakan hadisnya sahih. Ya Imam Abu Daud dalam sunannya. Kemudian juga dikeluarkan juga oleh Imam Huzaimah dalam sahihnya. Hadisnya 467
Ya, juga dikeluarkan Imam Abdullah Abdul Razzaq As-Sanani ya pada bab istiftah bis shalah, nomor hadisnya 2554. Jadi hadisnya sahih kita baca. Kalau kamu tambah lagi enggak apa-apa, atau cukup pun enggak apa-apa. Bilang subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Cukup bisa sampai sini. Mau tambah lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Boleh juga karena ada dalilnya. Dan tambahan tersebut itu dalam dalam sunan Abu Daud tadi itu. Yang ke-9, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini paling singkat ini. Makanya kalau kita berimam atau bermakmum pada imam yang cepat, ya kita baca yang singkat. Kalau imamnya agak panjang bacanya anunya, ya kita agak bisa baca yang panjang. Atau dalam salat sunat, maka sebaiknya jangan kita tinggalkan namanya istiftah ini. Karena banyak ragamnya, banyak contohnya Rasulullah SAW bacaan tersebut. Termasuk ini. Ya sudah kita hafal semua ini ya. Ada yang menghafal ini. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Baik kita qiyamul lail, kalau kita nggak bisa yang panjang, atau sholat duha kah, atau sholat witir kah, atau sholat rawatib kah, jangan sampai kita meninggalkan. Karena rugi kita tinggalkan bacaan ini. Padahal gampang dan kita hafal semuanya. Karena kita kan lalai biasanya kan yang mau cepat-cepat sholat, padahal kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang mengatur segala-galanya. Tapi kalau kita para teman, gadget, selain itu Facebookan, Twitteran, berjam-jam kita nggak masalah, nggak capek gitu. Tapi hanya berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala hanya 10 menit, 15 menit, langsung kecapean kita. Nah ini perlu kita koreksi. Berarti ada kesalahan nih, karena kesalahpahaman kita dalam masalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita baca. Hadisnya. Dalilnya dikeluarkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim, hadisnya 106. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qama rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal qail kalimatan kadza wa kadza. Qal rajulun minal qaum ana ya Rasulullah. Qal ajibtu laha futihat abwabus sama. Subhanallah. Wa qala Ibnu Umar fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Yang kita hafal doa ini tapi luar biasa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, anaknya sahabat juga. Beliau mengatakan ada ketika sedang sholat bersama Rasulullah SAW, ada seorang yang berdiri sholat. Dia langsung refleks membacanya. Ini doa yang dibaca oleh orang tadi itu tanpa diajari oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dia mendengar karena apa perbuatan, apa tindakan, apa ucapan, apa yang dilakukan oleh makmum di belakang Rasulullah SAW, Rasulullah tahu, Rasulullah dengar, Rasulullah lihat. Walaupun beliau di depan. Inilah salah satu nubuatnya Rasulullah SAW, mujizatnya Rasulullah SAW. Maka ketika seorang ini dia dalam sholatnya mengatakan, dia refleks aja mengatakan, rajulun minal qaum Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allah yang maha besar, kabira, yang maha besar kembali. Yang kita katakan sering dalam azan kan Allahu Akbar saja kan ya. Tapi di sini dikuatkan kembali Allahu Akbar kabira. Jadi Allah Subhanahu maha kuasa, maha besar, besar kembali Allah tabaraka wa taala. Kabira, yang tidak lagi paling besar hanya Allah tabaraka wa taala. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Dan aku memuji kepada Allah yang banyak yang enggak terhitung jumlah dan banyaknya. Memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan aku bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ini dalil juga tentang anjuran kita untuk zikir pagi dan zikir
petang. Cuma baca ini aja orang ini. Selesai sholat, Rasulullah melihat menghadap ke belakang, melihat kepada makmum. Rasul mengatakan kepada makmum tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Inilah qail kalimatan kaza wa kaza. Siapa tadi yang mengucapkan kalimat subhanakallah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa tadi yang baca tadi itu? Maka berkata orang ini, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah yang baca tadi itu. Maka ketika Rasulullah mendengar pengakuan orang ini, apa kata Rasulullah? Ajibtulaha, aku takjub melihatnya. Aku takjub mendengar ucapan tersebut. Karena apa? Futihat abwaabus sama, aku melihat terbukanya pintu langit karena doa tersebut. Subhanallah. Singkat kan? Singkat, padat, tapi maknanya luar biasa. Sampai terbuka pintu langit karena doa tersebut. Karena ucapan orang ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Singkat, kita hafal semua insyaallah. Karena ini sejak dulu kita dengarkan, kita ucapkan ini biasanya. Nah, kemudian apakah sahabat mendengar ucapan ini, mendengar Rasulullah SAW menjelaskan, menerangkan tentang ucapan tersebut? Ibnu Umar mengatakan, sejak saat tersebut aku mendengar Rasulullah SAW itu yaqul dzalik, aku nggak pernah lagi meninggalkan bacaan tersebut dalam sholatku selama telah aku dengar dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini amalan sahabat radhiyallahu ajma'in. Nah, ini kita lihat orang ini membaca tanpa diajari Rasulullah SAW. Refleks dia membacanya. Nah, ini kadang-kadang dipakai sandaran dalil bagi orang-orang yang gemar berimprovisasi dalam agama. Baca sekian kali zikir ini, sekian kali zikir ini. Itu kan Rasulullah, kan sahabatnya boleh kenal Rasulullah SAW. Sahabat itu ketika membaca itu Rasulullah karena Rasulullah membenarkan, ada Rasulullah yang membenarkan bacaan tersebut. Ini dikatakan takririyahnya Rasulullah SAW. Ucapan perbuatan sahabat yang didengar Rasulullah SAW, yang dilihat Rasulullah SAW, dibenarkan Rasulullah SAW. Sekarang ada orang-orang yang berimprovisasi, menambah sesuatu. Ya kan nggak apa-apa, tuh sahabat lo bisa nambah kok. Iya betul. Kamu menambah itu, siapa yang membenarkan bacaanmu? Siapa yang membenarkan bacaan ucapanmu itu? Kalau dulu dibenarkan Rasulullah SAW. Karena ada juga ucapan perbuatan sahabat yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Tidak semuanya ucapan sahabat, perbuatan sahabat dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak semuanya. Contohnya apa? Ketika dalam peperangan, ada namanya seorang sahabat itu meminta kepada Rasulullah SAW ajar Zatut Anwat untuk menggantung pedangnya supaya pedang itu jadi sakti mandraguna. Rasulullah marah Rasulullah SAW. Kau telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau telah meminta sesuatu sebagaimana Bani Israel minta kepada Musa alaihissalam. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itulah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu pembenaran dari Rasulullah SAW, takririyahnya, qauliyahnya, fi'liyahnya, wajib bagi kita untuk kita pegang. Tapi apapun yang disampaikan oleh orang mengatakan begini, bacaan ini bagus, baca sekian kali ini bagus. Dalilnya mana? Siapa yang membenarkan, yang merekomendasi bacaan tersebut? Ini harus jelas bagi kita supaya kita selamat. Kita rujuk kepada yang hak. Apa itu? Qaulullah hak. Qaul Rasulullah SAW hak yang sahih. Itu kita kembali ke situ. Nah, ini hati-hati Pak. Banyak yang seperti gini. Banyak gak sedikit. Dan banyak pertanyaan blog pada saya yang seperti ini juga. Pak, ada yang kita ngajarkan gini-gini sekian kali, pagi-pagi baca ini sekian kali, ada yang 1000 kali, ada 500 kali. Nauzubillah. Dalam hadis yang sepanjang saya ketahui itu, paling banyak zikir itu berapa? 100 kali. Saya belum dapat sampai 1000 kali, 500 kali. Yang paling banyak cuma berapa? 100 kali jumlahnya. Ada yang nggak terhitung, silakan. Apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Silakan itu. Sejumlah berapapun secapek kita silakan baca itu. Enggak ada batasannya. Ada yang ada batasannya, ada yang tidak ada batasannya. Yang ada batasannya itu cuma sampai 100 maksimalnya. Saya belum dapat lebih pada itu. Contohnya misalnya bacaan apa? Subhanallah wa bihamdihi pada pagi hari 100 kali.
Atau astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Atau la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Maksimal 100 kali. Saya sholat kita, sholat wajib kita misalnya, nanti ada bahas juga nanti zikir setelah sholat wajib. Itu cuma berapa? 33 kali, 100 kali dengan la ilaha illallah. 100 kali maksimal. Makanya banyak orang sekarang kadang-kadang wah baca ini sekian kali kamu kan begini. Diiming-imingi lagi. Baca ini sekian kali kamu akan begini lagi. Bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini hati-hati. Hati-hati kita. Supaya kita selamat dari bermacam-macam firqah yang ada ini luar biasa berkembangnya sekarang ini. Dan kadang-kadang mereka enggak level dengan kita. Kadang-kadang Habib katanya pakai sorban segala macam. Wah ini dari Habib saya bukan dari Rasulullah, tapi dari Habibnya dia bilang kayak begitu. Ini bukan apa-apa, ini saya perlu menjelaskan ini supaya kita berhati-hati saja. Kembali kepada hak Rasulullah SAW. Kalau ada, terima. Ini contohnya ini. Rasulullah mendengar. Rasul bilang, siapa tadi bacakan gitu? Ana ya Rasulullah. Fa'ajibtu laha. Aku sangat takjub. Karena abwabus sama, futihat abwabus sama, kulihat terbukanya pintu langit karena ucapan tersebut. Subhanallah. Sejak saat itu sahabat terus membacanya. Siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu membaca terus itu dalam sholatnya. Mana kalau karena itu ini dalam Sahih Muslim hadisnya 106 ya, pada bab fadlil qaulil hamdulillah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiba. Ya. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam dalam tafsir, saya juga dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada, juga dalam tafsir atau Qurtubi juga ada bacaan tersebut. Ya. Itu yang keberapa? Yang ke-9. Yang ke-9 tadi itu ya. Yang ke-10. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini paling ini yang singkat. Ada tambahan lagi. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pendek ini, paling pendek ini. Kita hafal semua kayaknya ini insyaallah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cukup. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita hafal semua ya. Insyaallah hafal ini. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala katsiran, sangat banyak, enggak terhitung jumlah dan banyaknya. Thayyiban yang bagus, mubarakan yang berkah. Ya, mubarakan fi, yang keberkahan ada pada pujian kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dalam Sahih Muslim, hadisnya 506. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulun jaa fa dakhala as-saff faqad hafazahu nafsuhu faqala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatuhu qala ayyukumul kalimatin kaza wa kaza, atau ayyukumul mutakallimuna bil kalimat. Rasulullah SAW ketika sholat bersama sahabat-sahabatnya. Kembali lagi. Orang ini langsung refleks dia membaca. Ketika masuk dalam sholat, langsung dibaca. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Langsung dengar, walaupun dia baru masuk. Maka setelah selesai sholat, Rasul katakan kepada sahabat tersebut, ayyukumul mutakallimuna biha. Siapa tadi yang mengucapkan kalimat ini dan tadi itu? Sampai 3 kali Rasulullah mengulang, karena takut sahabat, takut dia apa? Diiqab Rasulullah SAW. Siapa tadi itu 3 kali ulang. Ayyukumul mutakallimuna bil kalimat. Siapa tadi yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi itu? Diulang sampai 3 kali Rasulullah SAW. Yang ketiga baru katakan, rajulun ji'tu qad hafazani nafsi faqaltuha. Ya Rasulullah, aku refleks ya Rasulullah. Aku menghafal yang hatiku sendiri, aku baca langsung ya Rasulullah. Refleks dia baca tanpa diajari oleh Rasulullah SAW. Maka apa, ingat nih, apa kata Rasulullah SAW? Laqad ra'aitu isnaini asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha.
Aku melihat doa tersebut dikeruyumi oleh para malaikat. Ada 12 malaikat yang mengusung doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Gampang kan ya? Apa itu doanya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. 12 malaikat yang mengusung sampai kepada Allah tabaraka wa taala karena mulianya bacaan tersebut. Yang tambahan tadi itu dalam Sunan Tirmizi, ya. Dalam Sunan ada tambahannya tadi. Apa kata yang Tirmizi katakan? Ya, dari Rasulullah SAW, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada tambahannya, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Boleh ditambah seperti itu kan memang dalilnya ada dari Imam Tirmizi dalam Sunannya dan ini sahih. Kemudian juga dikeluarkan oleh Imam doa Al-Kabir Al-Baihaqi juga bukan hadis tersebut. Ya. Itu yang ke-10 ya. Yang ke-11. Yang ke-12, yang ke-11-nya. Ya, Allahu Akbar 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Ya Allahu Akbar asyara. Ar-Rasulullah marratin, kemudian alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, astagfirullah 10 kali, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali, Allahumma inni a'udzubika minal di'ti yaumal hisab 10 kali. Ini agak panjang, ini kan berulang-ulang terus kan ya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam Tabari dalam awsatnya. Ya, hadisnya sahih, ya hasan sahih. Itu yang ke-11. Yang ke-12-nya. Ya, yang ke-12-nya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar salasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah. Ini aneh ya, baru dengar sekarang ya. Allahu Akbar yang 3 kali, Allahu Akbar, Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah. Ya. Ya Allah memiliki kerajaan, Dzul malakut. Allah memiliki kerajaan. Allah raja dan Allah punya kerajaan. Ya, wal jabarut, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa, semua keadaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya, Allah itu punya kebesaran, punya kesombongan, itu hanya Allah tabaraka wa taala. Makanya orang yang sombong itu telah mengambil selendangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah perang pada orang tersebut. Dan haram neraka surga bagi orang yang kiber, orang yang ada sombong dalam hatinya. Apa sombong itu? Batal haq wa qamtun nas. Itu merendahkan menolak kebenaran dan menghardik manusia, melecehkan manusia. Apa karena kurangnya ekonominya, kurangnya ilmunya, dilecehkan oleh dia karena dia masa dirinya kaya. Orang miskin pun dilecehkan. Naudzubillah. Itu orang sombong namanya. Dua yang sombong ini. Batul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan menghardik manusia, melecehkan, merendahkan manusia lain. Nah itu Allah punya kesombongan. Wal 'azamah, dan Allah punya keagungan. Ya, itulah yang terakhir yang bisa kita baca. Ada sekitar 12 macam bacaan dalam bacaan istiftah. Dengan begitu selesailah kita bacaan istiftah kita. Setelah itu kita masuk bacaan Al-Fatihah. Saya nggak perlu tafsirnya ya, karena panjang. Tafsir kapan selesainya nanti. Kita bukan nggak bahas tafsir. Kalau di kompleks saya mah ada tafsir, bahas tafsir juga. Sekarang masuk setelah Fatihah, itu sudah hampir 2 tahun belum selesai. Bahasa detil inti lebih bacaannya sampai ke hukum-hukumnya segala macam, sampai ke makna-maknanya. Tapi nanti insya Allah kita nggak bahas masalah itu, karena kita bahas adalah zikirnya aja. Nanti insya Allah itu kita masuk kepada rukuknya, bacaan rukuknya, bermacam-macam juga rukuk tersebut. Insya Allah nanti saya share lanjut insya Allah ya. Ya demikian, ada waktu barangkali untuk kita diskusi. Silakan, mungkin ada yang bertanya atau menambahkan, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Salam. Ini ada 3 bacaan dan zikir yang Ustaz sampaikan yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama mengenai
ya, apa maknanya gitu. Awalul muslimin gitu. Ya, Padahal kita ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua mengenai zikir pagi petang tadi. Nah, zikir pagi bagaimana mengamalkannya ketika kita mendengarkan ceramah seperti ini gitu. Itu kan waktu afdolnya kalau nggak salah antara setelah subuh sampai kulit matahari ya. Kemudian yang ketiga bacaan zikir setelah sholat tadi yang 33 kali. Itu bagaimana mengamalkannya atau diamalkan juga tidak ketika kita sholat di jamak atau qashar gitu. Itu pertanyaan saya ada 3 Ustaz. Ya, makasih. Masya Allah, ini borong semua pertanyaan. Yang pertama itu wana minal muslimin, wana awwalul muslimin. Ini kisah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia berserah diri kepada Allah Subhanahu, ana awwalul muslimin. Aku menjadi orang pertama yang muslim. Kisah terjadi juga kepada tukang sihirnya Fir'aun, laknatullah, ketika adu tanding dengan Musa alaihissalam. Ketika mereka menyaksikan bagaimana hebatnya Musa, bagaimana yang diberikan kekuatan oleh Allah kepada Musa alaihissalam, mujizat tongkatnya itu menjadi bulan yang gede dan melahap semua ular tersebut, langsung sujud mereka. Maka kamilah menjadi orang yang muslim pada saat tersebut. Maka ana minal muslimin, aku termasuk bagian dari orang muslim gitu. Awal muslimin, aku orang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beda itu aja bedanya. Awal muslimin dan ana minal muslimin. Dua-duanya boleh kita pakai. Jadi jangan bersamaan dua-duanya, satu pakai. Nanti waktu lain pakai yang lain nggak apa-apa. Nggak boleh berdua barengan berduanya. Apa yang misalnya wajah tu wajah alladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal muslimin wa ma awal muslimin, nggak boleh itu. Cukup satu. Mana yang kita mau pakai? Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua tadi zikir pagi dan petang. Kalau kita sedang kayak begini itu lebih mulia karena apa? Talabul ilmi. Talabul ilmi termasuk zikir yang mulia. Zikir yang agung itu talabul ilmi termasuk zikir yang mulia. Apalagi setelah sholat subuh zikir kita ini kan zikir juga sebenarnya. Jadi zikir itu ada dengan zikir lisan kita sendiri, ada zikir yang seperti ini. Talabul ilmi termasuk zikir yang mulia. Kenapa? Malaikat akan mengayomi kepada malaikat. Akan datang malaikat, akan turun rahmat, akan turun sakinah kepada orang tersebut. Orang yang duduk di majelis taklim. Jadi tidak perlu baca zikir pagi itu. Ini sudah pengganti luar biasa. Kalau mau baca nanti setelah itu boleh kita baca gitu. Kan itu afdol waktunya. Bukan berarti waktu selain itu nggak afdol, tidak. Itu paling afdolnya. Bukan berarti wah ini sudah enggak lah, sudah lewat waktu. Itu bukan begitu maksudnya. Waktu yang paling mulia, yang paling bagus, pahala iya pada saat itu. Tapi setelah itu mau baca silakan aja. Ya kan pagi namanya kan ya. Memang paling bagus itu ba'da sholat subuh sampai suruk, itu yang paling bagus waktunya. Setelah suruk boleh enggak? Boleh, kenapa tidak? Itu pagi juga. Dalam Islam itu pagi juga. Hanya waktunya tidak seafdol ketika setelah sholat subuh. Itu bedanya situ. Nah, yang ketiga tadi apa tadi ketiga? Zikir setelah sholat. Bagaimana kita amalkan setelah wallahu a'lam bishawab tentang kalau zikir itu saya belum dengar, saya belum dapat ada anjuran untuk meninggalkan zikir setelah kita jamak atau kita qashar sholat tersebut. Kalau sholat sunnah iya. Kan gugur sholat sunnah kalau kita menjamak qashar kan ya. Sholat sunnah itu nggak ada, gugur sholat sunnahnya. Tapi zikirnya itu nggak gugur. Artinya gugur di sini sholat rawatibnya maksudnya. Tapi kalau subuh tidak gugur karena dia sendiri dia. Rasul nggak pernah meninggalkan sholat fajar, sunat fajar. Baik ketika safar maupun ketika mukim. Rasulullah SAW selalu meninggalkan itu. Yang gugur itu dua sholat yang digabungkan, maghrib isya misalnya atau zuhur sama asar. Nah, bagaimana zikirnya? Saya belum mendapatkan dalil yang menggugurkan bacaan tersebut. Nanti kita bahas setelah saya sholat Pak, ada bacaan nanti itu. Salah satunya 33, ada yang 10 kali, ada yang 20, ada yang 25, ada yang disambung kembali nanti. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada yang sambung, ada yang 10 kali. Subhanallah, 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 10 kali.
Ada. Nanti dengan insya Allah nanti Pak. Belum sampai ke sana kita. Tapi yang jelas, saya belum mendapatkan dalil tentang adanya gugurnya zikir setelah sholat, kalau itu sholat di jamaah atau di qasar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Oh iya. Terakhir nih, jam 6.04. Sudah waktunya sudah. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Tentang doa iftitah tadi, Pak Ustaz, kita juga mengenal istilah dengan amalan sholat iftitah. Sholat iftitah ini beberapa riwayat memang diriwayatkan oleh Muslim. Lazimnya sholat iftitah ini itu dikerjakan oleh Nabi menjelang bulan sholat tarawih. Pertanyaan saya, sholat iftitah ini seperti yang diriwayatkan itu dibaca bacaan iftitahnya sama dengan bacaan yang doa iftitah yang ke-12 tadi Pak Ustadz sampaikan, yaitu subhanalladzi yumliku malakut wal kibriya wal azamah. Apakah, pertanyaan saya adalah apakah bisa terganti dengan doa iftitah yang lain dengan sholat iftitah ini yang dua kalinya? Apakah sholat iftitah ini juga lazim untuk kita kerjakan pada sholat tahajud? Iya. Saya malah baru dengar sekarang ya sholat istiftah. Sholat iftitah. Iya, saya baru dengar sekarang Pak sholat istiftah itu. Kalau bacanya iya, baca istiftah itu iya ada. Tapi kalau sholat istiftah, sholat pembuka. Kalau sholat pembuka iya. Sholat pembuka boleh kita bacakan sebelum kita 2 rakaat sebelum sholat qiyamul lail. Iya, Rasulullah SAW seperti gitu. Hanya ikhtilaf para ulama, apakah itu sholat pembuka atau sholat syukur wudu? Dua kemungkinan di situ. Kemudian pertama katakan itu sholat pembuka, 2 rakaat ringan sebelum masuk ke qiyamul lail. Jadi kalau qiyamul lailnya panjang, ini singkat kita lakukan. Bacanya pendek, bacaannya dan ringkas gitu. Bukan ringkas 2 dari 1 tidak, tetap 2 rakaat, hanya bacaan ringkas bacaannya. Ini yang ada, Rasulullah mencontohkan seperti gitu. Doa pembuka sholat pembuka. Ya tadi sholat istiftah tadi itu, sholat pembuka. Iya, setiap beliau qiyamul lail. Nah, kita sekarang misalnya bangun, kita berwudu, kita kamar mandi, buang haid segala macam, sikat gigi segala macam, berwudu segala macam. Jangan kita ngomong-ngomong ke siapa-siapapun. Langsung 2 rakaat dulu ringan. Nah setelah itu mau kita bangunkan anak kita, setelah kita boleh. Tapi usahakan jangan kita berkomunikasi dengan siapapun dulu sebelumnya. Langsung sholat dulu, ini luar biasa. Karena begitu dia sholat gitu, Allah terima sholatnya orang tersebut. Sebelum dia komunikasi dengan siapapun. Begitu dia saya wudhu, dia langsung dia sholat 2 rakaat yang ringan segitu sebelum masuk qiyamul lail. Baru kita bangunkan istri kita atau anak kita untuk qiyamul lail bareng, misalnya boleh, silakan saja. Tapi itu memang ada syariatnya itu. Ya. Kenapa saya lontarkan pertanyaan ini karena pada semasa di Jogja dulu itu berdasarkan riwayat memang sholat ini bisa dilakukan dengan cara berjamaah Pak. Jadi sebelum sholat taraweh bersama-sama waktu itu melakukan sholat sunnah iftitah secara berjamaah. Kalau tarawih saya belum tahu kalau tarawih ya. Kalau tarawih Rasulullah SAW makanya dia itu dikatakan itu ada 13, ada yang 11. 13 itu dengan sholat istiftah tadi itu. Nah kalau orang 13 rakaat itu nggak perlu, itu nggak ada bukan berjamaah, sendiri istiftah itu, bacaan itu sendiri nggak berjamaah. Berjamaahnya itu 11 rakaat tadi itu, atau misalnya yang 23 silakan saja. Tapi itu sendiri kita lakukan. Sama dengan rawatib, sama dengan syukur wudu, tahiyatul masjid, sama. Itu nggak berjamaah. Atau sholat duha misalnya nggak berjamaah, atau nanti sholat syuruk misalnya nggak berjamaah, sendiri kita termasuk sholat itu sholat yang munfarid, sholat kita sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak berjamaah. Nah kalau kita mau masuk kepada sholat tarawih misalnya, banyak sholat lain kita lakukan. Ya misalnya kalau kita masuk setelah sholat isya misalnya, kita buang air kecil atau buang kecil masuk lagi kita sholat masjid, sholat wudu, boleh seperti itu, nggak ada masalah. Karena semakin banyak orang ibadah pada para Ramadan, semakin bagus, semakin mulia. Makanya para ulama itu tidak membatasi berapa jumlah rakaat sholatnya. Ada yang membatasi cuma 11, ada yang lain 23. Silakan saja. Nah, itu banyak, itu khilafnya luar biasa di situ. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu barangkali kita pada subuh hari ini, insyaallah disambung pada pekan berikutnya.
Dan kita masuk pembahasan baru itu tentang bacaan ruku insyaallah taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita menjadi amal saleh dan menerima ilmu yang fadli kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Wa a'fu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.